Yang pertama adalah sujud. Ini isyarat daripada lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah bersyukur. Karena bersyukur itu akan menambah kenikmatan dan menambah keberkahan dalam kehidupan kita dan mendapatkan nikmat yang nantinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri orang yang tidak bersyukur ialah tidak bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sakit hati memikirkan nikmat yang tidak dipunyainya. Itu ciri orang yang tidak bersyukur. Dan yang ketiga, tugas kita hidup adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melaksanakan tiga macam ini dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang beruntung dan orang yang termasuk mengikuti sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Bilal bin Rabah. Beliau ini adalah sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau begitu lama tidak menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Ini sebagai ucapan kerinduan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ketika itu suatu malam Sayyidina Bilal ini bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai Sayyidina Bilal, mengapa engkau tidak pernah ziarah ke makamku? Apakah kamu sudah lupa, wahai Sayyidina Bilal?" Begitu bermimpi dengan Rasulullah, langsung Sayyidina Bilal terkejut dan terbangun, lalu menyiapkan segala perbekalan untuk berangkat menuju ke kota Madinah menziarahi makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sesudah sampai di kota Madinah, duduklah Sayyidina Bilal di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tertunduk kemudian sambil menangis karena beliau sangat rindu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu luar biasa. Pian tahu aja kalau orang rindu itulah. Yang pengaran orang rindu itu kada tapi muntung, kada tapi bepandir, ada. Anggota isyarat anggota aja yang berbicara. Itu yang pengaran rindu. Artinya cinta itu diungkapkan dengan anggota batang tubuh. Jadi Sayyidina Bilal ini menangis tertunduk karena mengenang akan kejayaan dan keindahan masa-masa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu tidak berapa lama lewatlah kedua putra atau cucu daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kedua cucu Rasulullah ini mendekati, kemudian bertanya, "Wahai paman, sedang apa engkau di sini?" Lalu dijawab oleh Sayyidina Bilal, "Aku sedang rindu kepada kakek kalian yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi sambil menangis Sayyidina Bilal berbicara dengan kedua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Sayyidina Bilal memeluk akan kedua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengucapkan kata-kata, "Ya Rasulullah, bahwasanya aku saat ini mencium bau daripada keringat engkau melewati kedua cucu engkau ini." Dengan tangisan yang luar biasa Sayyidina Bilal menangis memeluk kedua anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu dilepas akan pelukan itu, lalu salah satu daripada kedua cucu beliau tersebut meminta kepada Sayyidina Bilal, "Wahai pamanku, tolong
kami hendak mendengar akan azan yang dikumandangkan oleh paman, karena sudah beberapa tahun kami tidak mendengarkannya. Sayyidina Bilal kan tukang azan. Nah, padahal kan Bilal itu namanya tukang azan, satu aja. Lalu Sayyidina Bilal mengabulkan hajat kedua cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Di ketika sampai waktu azan atau waktu sholat, naiklah Sayyidina Bilal ke tempat dia biasanya azan pada waktu Nabi masih hidup. Lalu beliau mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh kota Madinah senyap sunyi mendengarkan siapa gerangan yang azan tersebut. Di ketika Sayyidina Bilal mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, lalu seluruh kota Mekah berbondong-bondong mendatangi Masjid Nabawi, menyaksikan dan melihat. Seluruhnya keluar pergi bahwa mereka mendengar bahwa suara yang telah bertahun-tahun meninggalkan mereka sekarang ini ada. Pasti kata mereka di sana ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi sudah wafat. Lalu di ketika Sayyidina Bilal mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka menangislah seluruh jamaah di kota Madinah waktu itu. Bahkan saat itu dinamakan banjir dengan air mata, karena mereka yakin bahwa Rasulullah ada saat itu. Sayyidina Bilal mengumandangkan azan ini. Nah, di sini sebagai iktibar bagi kita para jamaah, terutama yang muda-muda, hendaklah kita azan itu belajar, dan kemudian suara yang terbaik. Jangan kita asal bisa azan, padahal tidak ada hadiahnya. Jadi dicari suara itu yang terbaik, baik membaca syair ataupun membawa daripada syair-syair maulid itu. Itu menarik daya tarik orang agar berdatangan ke masjid. Kalau misal di Masjid At-Taqwa ini yang azannya sedih, orang tidak bakal datang. Yang asarnya bangun subuh mendengar azannya sedih, bala narik selimut tidur kembali. Kalau suaranya bagus, apalagi yang azan itu memakai dengan apa yang dikatakannya, maka akan tertusuklah, tertanamlah di jiwa hati seseorang yang beriman itu, maka dia akan berangkat menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Wabil khusus azan subuh ataupun maghrib dan isya dan yang lainnya. Ujar bahasa ulama tuh, kita sebagai umpama kita tidak bagus suara, ada yang bagus suara, sadar diri dong. Artinya ada yang lebih baik, kita harus mundur diri walaupun umur kita tuh contoh dulu. Nah, karena di dalam agama itu yang dicari itu kebenaran, bukan pembenaran. Agama itu mencari kebenaran, bukan pembenaran. Nah, jadi apabila seseorang itu umurnya muda, suaranya bagus, bacaannya fasih, maka orang itu dinamakan orang tua. Kalau seorang tua itu bacanya tidak fasih, kemudian suaranya tidak bagus, maka itu bukan dinamakan orang tua, bahkan bisa belum balik. Karena kita disuruh al-ilmu bita'allum, ilmu itu belajar. Jadi ulun menghimbau melewati acara hari ini, wabil khusus lingkungan Masjid At-Taqwa, yang mau azan sholat, belajarlah. Karena sekarang ini ada guru kita, guru nasih, semumpung dia masih di sini belajar lagu-lagu azan itu, insya Allah bagus. Sama seperti syair gendang nih. Kalau kada belajar, di mana dapat guru lah? Harus belajar. Baik jadi imam dan sebagainya, karena imam itu bisa mati, yang tukang azan pun bisa mati. Jadi yang meneruskan itu generasi muda. Jangan asal aja kita. Sama seperti di At-Taqwa imam hari Jumat, makanya ulun diistiqamahkan imam hari Jumat. Kalau hendak mengimami di Masjid At-Taqwa, tata cara Jumat itu harus mengetahui.
Kita kan memakai habis sholat Jumat salam Fatihah 7. Kemudian ada yang jadi imam tidak pakai Fatihah 7, lalu dia disuruh lagi, jangan marah. Artinya tidak sesuai dengan apa yang berlaku di sini. Makanya guru ulun memberi arahan, apabila kamu nantinya ke kampung orang atau ke wilayah orang, walaupun kamu punya ilmu, jangan sekali-kali tampil dulu ke depan, jangan sekali-kali memimpin suatu acara, karena kita tahu kita bagaimana cara orang di situ. Kita harus mengikuti minimal 1 minggu kita melihat keadaan orang itu tadi. Itu adab namanya. Al ilmu adab al adabu faqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Di zaman ini kita saling menghormati. Ada yang tua bisa baca rawi, ayo pian beliau. Tapi yang tua ini harus sadar juga, aku ndak lancar, kalian aja. Itu sebenarnya ini kada lancar, baca terus, lalu menghemat waktu ini. Ada yang lebih bisa, itu yang disuruh. Ini sama aja buai-buai, makannya sepiring juga. Yang membaca rawi sepiring juga, yang kadang baca rawi sepiring juga, sama. Cuma kalau di hati kita di dalam ilmu tasawuf, ilmu ihya di dalam ihya ulumuddin, hubut tasaddur, kalau tidak tampil rugi aku. Apalagi ini kesempatan orang banyak. Nah itu tuh, jiwa itu harus dihilangkan. Kembali kisah tadi. Lalu Sayyidina Bilal tadi menangis, tidak dapat lagi melanjutkan azan dan mengucapkan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang paling kencang dan keras saat itu menangis adalah Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Menangis luar biasa. Sampai-sampai itu azan yang awal dan yang terakhir Sayyidina Bilal, Sidin kada dapat lagi melanjutkan azan itu karena rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita, makanya apabila kita mendengar suara azan yang baik suaranya itu, hati kita luar biasa. Makanya ciri orang yang beriman itu, atau bagusnya suatu kampung itu, melihat makmurnya masjid itu. Kalau almarhum guru dulu menjelaskan, kalau kamu melihat berapa tinggi nilainya agama di masyarakat itu, lihat masjidnya. Kalau masjidnya banyak orang yang melaksanakan salat berjamaah ataupun salat Jumat, maka agama di kampung itu is the best. Itu aja. Kalau di masjidnya kurang, bahkan subuhnya cuma 1 orang 2 orang, Masya Allah. Artinya manusia itu lebih mengutamakan dunia ketimbang akhirat. Inilah isyarat dalam Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dipanggil oleh seorang perempuan yang penuh perhiasan kiri dan kanan, kemudian lehernya penuh dengan kalung dan sebagainya, ya Muhammad ta'al, ya Muhammad ta'al. Namun Rasulullah tidak memperdulikan. Seandainya ujar malaikat Jibril alaihissalam, wahai Rasulullah, kamu memanggil, mengabulkan hajat seorang perempuan yang memanggil kamu itu, maka hancurlah semua umat-umat, mau urus dunia, tidak ada lagi urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ini Nabi tidak memperhatikan dan tidak memperdulikan bagaimana keadaan kita. Maka tanyakanlah dalam hati kita, bagaimana andil aku di dalam agama. Bukti kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita mendengar tausiah semacam ini mudah, kita menuntut ilmu mudah, mengamalkannya yang paling sulit. Ini seperti ini, kita mengeluarkan harta benda, kita mengorbankan harta benda. Berapa kegiatan semacam ini? Terkadang assalamualaikum bepintaan untuk masjid. Aku baru berdadana minta lalu ya. Padahal sudah diberitahu sebulan 2 bulan bahwa setiap bulan Maulid akan mengadakan acara di masjid. Luar biasa. Hasanul Basri itu bercita-cita dalam hati, seandainya Zidin aku mempunyai nisbah gunung emas, bisi emas, nisbah gunung Uhud, aku napakahkan untuk peringatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau hendak mengetahui ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, orang yang pamurah itu tanyakan guru-guru agama. Ini alhamdulillah ulun sini mewakili panitia, bahkan ulun 4 les menjalani
datang ke rumah-rumah meminta dana untuk peringatan Maulid ini, maka disitulah ulun mengetahui bahwa orang ini levelnya tinggi di agama atau kada ketahuan. Itu hikmahnya. Ulun mulai dari sana. Terkadang dari tahun ke tahun guru kada kuliah nepi pintan guru aja kita yang berangkat. Yang asal ngasih 2.000 menjadi 50.000. Malu karena ditembak guru semacam ini. Nah, jadi itu artinya pengorbanan kita, katanya cinta kepada Rasulullah, apa yang kita korbankan? Yang mengarang cinta itu menghajatkan pengorbanan, bukan cuma omongan saja. Berapa misalnya hari apa, hari Minggu lah ada Guru Abdul Hadi. Nah, ada tadi yang datang sini ngomong sama kita. Ulun guru datang wadah Guru Abdul Hadi. Artinya menyerahkan uang 10 juta. Jadi mendengar itu kan sedih. Kalau kita beriman beruntungnya, makanya di dalam kitab itu hikmahnya orang yang beriman berisi harta itu untuk agama, untuk kepentingan agama. Tapi kalau hikmahnya orang munafik untuk memperkaya dirinya dan menurutkan hawa nafsunya, makan-makan di kafe, di tempat-tempat yang mewah, tapi di ketika untuk agama tidak akan dia mengorbankan. Itu adalah orang munafik. Nauzubillahi min dzalik. Agama yang ditamakan kita mati. Sanggup kita itu kan berapa pengorbanan kita. Kalau ulun pribadi setiap bulan Maulid, bulan Rajab di rumah pasti mengadakan acara Maulid ini semacam ini, bukan di masjid di Langgar aja. Dana kita yang keluar. Tapi makanya dalam rumah tangga tuh harus akur laki bini. Ujar yang laki uguru porkan nurna yang kita mengadakan acara ya. Banyak abahnya duitnya paling kada 15 juta 20 juta, baik nukar perhiasan gasan ulun kawajolon betampai-tampai bapame-pamer lawan orang. Adalah itu binian lah. Makanya bapak-bapak bila khusus yang hadir ulun menghimbau kalau bersedekah tuh jangan hendak berondeng lawan bini. Kalau bini mintuna ulun madahkan lah ngatakan kalau bini wajib kepada lelaki karena di nafkah diongkosi. Makanya gaji sampean itu jangan semuanya dijulung sama bini. Dibagi. Jangan bakalah, maaf nih. Supaya kita nyaman menyumbang, supaya kita nyaman memberi kuitan. Kada salang beijin lagi karena hak mutlak punya kita yang berusaha. Ini kada gaji 5 juta 10 juta nayang. Ikam aja memingkutnya lah, aku kada limbahnya kada berokok, guru jali misalnya minta duit bang yang supan ketahuan kawal, berarti duit bini mingkutnya. Itu sifat laki-laki, harus tegas ulun nagasakan ini. Kasih juga misalnya 5 juta, julung wadah bini 2 juta. Cuma jangan untuk macam-macam, pahamlah, menjaga-jaga buntungnya kegiatan masa ini Nah, bini minta juga dikasih laki duit, jangan habis. Dikasih 1 juta untuk beli barang di rumah, tinggali sedikit-sedikit. Kalau kena ada waktu mendadak, beli apa laki kedada habis. Jadi gitu caranya. Nah, jadi bersedekah tadi kawa kita nyaman buntungnya lah. Ini ulun jujur aja nih, terbuka aja ulun kisahkan. Bini ulun di sana di Banjarmasin di Matapura kada tahu gaji ulun berapa di Mabut ini. Ulun kada pernah berpada. Jadi duit ulun habis kirimi itu aja. Karena ulun bagi lawan kuitan ulun. Kuitan umak masih hidup. Cinta umak ulun pada bini daripada jujur aja. Bini mati meninggal berpisah kalau dicari, kalau kuitan kada kawa dicari. Jujur kada. Jangan sarek pian lah. Nya masing-masing lelakian tuh ada yang kada wani lawan bini kan. Ada yang takutan lawan bini. Kalau belakang ya. Jadi duit tadi kalau kita membagi, ya Allah ya Karim, apabila orang taat lawan kuitan, apabila orang bisa menyenangkan kuitan, maka hidupnya pasti nyaman, kada bisa sakit buntungnya. Redallah fi redal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Redanya Allah tergantung reda kuitan. Makanya yang paling bagus itu di dalam agama ini terakhir.
hakun dahulu bini meninggal daripada laki. Tapi zaman wah ini banyak laki yang meninggal daripada bini. Kenapa alasannya? Kalau sampaikannya terakhir. Kenapa maka hakun dahulu bini meninggal daripada laki? Karena masuk surga bini itu buntungnya tergantung laki, pahamlah. Bila laki badahulu meninggal, sedangkan peyan tuhuk menyakiti hati laki, siapa yang meredakan? Makanya diajari guruna di ketika istri kita meninggal, duduk di sampingnya sebelum dimandi, sebelum orang datang. Guru ulun melajari, ya Allah ya Tuhanku, ini bini ulun nah. Ulun tuhuk serantang seruntung, bahkan tuhuk ulun disarik ini di mamainya. Tiap hari minta duit terus kada tahu ulun kulihat kada kebagian, yang penting duit, makanya ulun mati. Nah, reda kita mau ucapkan itu, maka masuk surga bini itu tadi. Kalau laki kada. Karena dosa si istri itu tanggung jawab suami, dosa suami bukan tanggung jawab bini. Nah, jadi itu kalau laki yang meninggal kayak apa biar? Apalagi mun jiwanya muda, ada memikirkan laginya kawin tuh Pak. Kalau laki tadi kan artinya ya tadi kesempatan mereda, karena aku reda yang aku reda ini ingat akan beratan. Nah, bila bini meninggal lebih baik. Artinya aku yang dunia akhirat reda, kalau nikah udah ada tuntutan lagi. Surga itu bini sudah. Itu aja amalan yang paling alih. Nah, coba munnya laki itu dahulu kayak apa? Jarah kubur kita undang tentu. Ini nah malam Jumat malam ini. Maka bagi kita sebagai orang yang beriman, hendaklah sholat hadiah, menghadiahkan kuitan mama, laki kita atau istri kita. Kalau yang ada ilmunya, wallahu alam. Oleh karena itu, maka kita hendaklah hadir di majelis ilmu. Buntung, sisihkan waktu, ujar Guru Abrar malam tadi. Artinya kadakawa seminggu sekali, setengah bulan sekali. Kadakawa setengah bulan sekali, sebulan sekali. Kadakawa sebulan sekali 2 bulan, kemudian setengah tahun atau setahun atau sekali seumur hidup. Terlalu juga mun kada sekali seumur hidup. Karena limbahnya sudah meninggal, lalu aja anak dibawa ke masjid. Ke masjid kada pernah sembahyang, sudah meninggal dibawa ke masjid. Jaka orang hidup biar bukahnya tahulah. Aku aja waktu hidup kada hendak ke masjid, kenapa maka mati ini dibawa ke masjid sembahyangnya. Ujur kada? Itu ujur aja ulun mendadak. Terkadang kada pernah ke masjid kecuali 2 kali aja dalam setahun. Hari raya haji lawan hari raya Idul Fitri. Yang lain itu kada ada. Lalu meninggal dibawa ke masjid. Ini yang lucu kita. Nah, jadi ini aja mungkin yang dapat ulun sampaikan. Terlalu panjang lebar mungkin disambung oleh guru kita, Guru Ahmad Ghazali lah. Nah, mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini hendaklah di dalam penyampaian ulun ini kita berbakti kepada kuitan, suami berbakti kepada laki, kemudian memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ulun sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.